Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman ya rabbal alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwanil a'izza rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala perjumpakan lagi kita di majlis ini. Mudah-mudahan langkah kaki kita semua diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kendati padatnya tugas teman-teman sekalian, bahkan di luar juga turun hujan, tapi walhamdulillah masih bisa meluangkan waktu untuk bertafaqquh fiddin, meluangkan waktu untuk mendalami agama Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan teman-teman sekalian dijadikan oleh Allah Tabaraka wa taala sebagai orang-orang yang diinginkan kebaikannya karena melangkahkan kaki untuk bertafaqquh fiddin, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang diinginkan kebaikannya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan jadikan dia sebagai orang yang faqih, orang yang faham dalam agama. Dan dalam hadis yang lain Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang melangkahkan kakinya meniti suatu jalan untuk menuntut ilmu Allah, ilmu agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan jalan baginya menuju surga. Insyaallah akan kita lanjutkan lagi kajian syarah al-usulits tsalatsah. Pada hari ini kita masuk kepada al-mas'alatus tsaniyah, masalah yang kedua. Kita sudah melewati pembahasan yang sebelumnya, di mana kita harus mempelajari, mengetahui 4 masalah. Yang pertama adalah al-ilmu, dan itu sudah kita lewati walhamdulillah. Yang kedua adalah yang hari ini insyaallah akan kita pelajari bersama, yaitu al-amalu bihi, mengamalkan ilmu tersebut. Al-amalu bihi. Qauluhu, ucapan penulis rahimahullahu ta'ala, yaitu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Al-murad al-ilmu, al-amalu bihi ay al-amalu bil ilmi, mengamalkan ilmu yang sudah diketahui, mengamalkan ilmu yang sudah didapatkan, yang dipelajari. Li'annahu la yakfi anna al-insana yu'allimu wa yata'allam, karena tidaklah cukup bagi kita untuk sekedar mengajar, sekedar tahu, dan sekedar belajar. Itu belum cukup, harus diamalkan. Bal la budda an ya'mala bi'ilmih, harus kita amalkan. Fal ilmu biduni amalin innama huwa hujjatun 'alal insan. Ilmu yang tidak diamalkan, ilmu agama maksudnya, yang tidak diamalkan akan menjadi pemberat kita nanti di hari kiamat, akan menjadi satu hal yang menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena Al-Qur'an secara umum, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hujjatun laka au hujjatun 'alaika. Al-Qur'an yang berisi ilmu agama ini bisa jadi menjadi hujjah buat kita, atau bisa jadi justru menjadi hujjah atas kita. Maksudnya menjadi hujjah bagi kita, menjadi pembela kita.
di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Saat kita mau mengamalkannya, saat kita mau melaksanakannya, dia akan menjadi pembela kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau sebaliknya kita tidak mau melaksanakannya, tidak mengamalkannya, Al-Quran berikut ilmu yang ada di dalamnya, kata Nabi SAW, akan menjadi hujjatun alaika, akan menjadi hujjah yang justru menuntut kamu nanti di hari kiamat, memberatkan kita di hari kiamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu yang sudah Allah berikan kepada kita, berusahalah untuk kita amalkan sedikit demi sedikit. Jangan sampai sekedar tahu kemudian lewat begitu saja, berlalu tanpa ada amalan yang kita laksanakan atas ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Sudah tahu misalnya ghibah itu haram, jangan lagi dilakukan. Sudah tahu misalnya suudzon tidak boleh, jangan lagi dilakukan. Sudah tahu isbal, menjulurkan pakaian bagi laki-laki di bawah mata kaki tidak boleh, jangan dilakukan. Sudah tahu menyukur jenggot tidak diperbolehkan, maka jangan dilakukan. Kita melakukan hal-hal itu saat teman-teman kita tidak tahu, tidak menyadarinya, tapi ingatlah Allah Subhanahu wa taala selalu tahu. Maka hendaknya lah kita berusaha mengamalkan ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita. Jangan sampai Allah Subhanahu wa taala cabut keberkahan ilmu itu hanya karena kita yang tidak mau mengamalkan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan. Fala yakunul ilmu nafi'an illa bil amal. Ilmu tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat kecuali jika diamalkan. Amma man 'alima wa lam ya'mal fa hadha maghdhubun 'alaihi. Adapun seorang yang sudah tahu tapi dia tidak mengamalkannya, khawatirnya dia termasuk orang yang akan dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu tapi melanggar, sudah tahu tapi meninggalkan, maka itu merupakan satu hal yang mengerikan, karena diancam akan menjadi orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nanti insyaallah akan kita sampaikan penjelasannya. Li'annahu 'arafa al-haqqa wa tarakahu 'ala basirah, karena dia meninggalkan kebenaran padahal dia sudah mengetahui penjelasannya. Dikatakan dalam sebuah syair, wa 'alimun bi ilmihi lam ya'malanna mu'adzabun qabla 'ubadil watan. Seorang alim, seorang yang punya ilmu, udah ngerti hukum ini dan itu, walaupun belum semua, walaupun belum banyak, tapi tidak diamalkan, bisa jadi dia akan disiksa, bisa jadi dia akan dihukum lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum para penyembah berhala. Wa hadza madhkurun fil hadits syarif, dan hal ini juga disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis beliau yang mulia. Hadis tentang 3 orang yang pertama kali akan dicampakkan terlebih dahulu ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mujahid, seorang munfiq fi sabilillah, dan seorang alim. Seorang yang berjuang di jalan Allah, seorang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan seorang yang berilmu. Salah satunya adalah seorang yang berilmu yang akan pertama kali dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam neraka Jahannam. Dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu sedang menyampaikan hadis ini ke sahabat-sahabat yang lain, beliau saking tidak kuatnya sampai mengalami kehilangan kesadaran sampai 4 kali. Karena begitu mengerikannya isi dari kandungan hadis ini tentang seorang yang tidak mengamalkan ilmu yang telah dia dapatkan. Inna min awwali man tusa'aru bihimun naru yaumal qiyamah 'alimun lam ya'mal bi'ilmihi. Sesungguhnya termasuk orang yang pertama kali akan dicampakkan, neraka dinyalakan pertama kali untuk mereka, salah satunya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah seorang yang sudah punya ilmu tapi dia tidak mau mengamalkannya. Dia masih enggan mengamalkannya, dia masih ragu untuk mengamalkannya. Al-ilmu maqrunun bil amal. Ilmu adalah hal yang selalu terkait erat dengan amalan, tidak bisa lepas. Kita punya ilmu harus diamalkan. Kita mau beramal harus punya ilmu, enggak bisa dilepaskan. 2 hal yang selalu bergandengan. Wal amalu huwa thamaratul ilmi. Dan amal atau praktek adalah buah daripada ilmu yang sudah kita cari, kita upayakan. Fa ilmun bila amalin ka syajaratin bila thamarin. Maka ilmu tanpa amal seperti pohon tanpa buah. La faidata fihi, tidak ada manfaatnya sama sekali, tidak ada gunanya sama sekali. Wal ilmu innama unzila min ajlil amal. Ilmu agama ini Allah turunkan kepada kita, tujuan utamanya adalah untuk diamalkan.
bukan sebatas pengetahuan, harus berbuah sikap, harus berbuah pengamalan, berbuah praktek. Walaupun kita tidak didata, tidak dimonitoring oleh teman-teman kita, oleh atasan kita, oleh lembaga kita, tapi Allah Subhanahu wa taala selalu mencatatnya. Kita mengamalkannya atau tidak mengamalkannya. Janganlah sampai kita menjadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang yang sudah diberikan ilmu, sudah diberikan pemahaman, sudah diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala mana yang benar, mana yang salah, mana yang hak, mana yang batil, mana yang wajib, mana yang haram. Tapi ternyata kita mengabaikannya, kita tidak memperdulikannya. Kama annal amala biduni ilmin yakunu wabalan wa dhalalan ala sahibihi. Sebagaimana sebaliknya, amalan yang dilakukan tanpa dasar ilmu akan menjadi bencana, menjadi malapetaka bagi pelakunya, menjadi sebab tersesatnya dia. Tidak tahukah akhir surah atau akhir ayat di surah Al-Kahfi yang setiap Jumat insyaallah kita baca, apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan di sana? Qul hal nunabbi'ukum bil akhsarina a'mala. Maukah kalian ku beritahu tentang orang yang paling rugi dalam amalannya? Alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Yaitu orang-orang yang salah, yang sesat dalam beramal di dunia ini, tapi di waktu yang bersamaan mereka menyangka mereka telah melakukan hal yang paling baik, hal yang paling bagus. Siapa mereka? Ulaika alladzina kafaru biayati rabbihim wa liqa'ihi fahabitat a'maluhum fala nuqimu lahum yaumal qiyamati wazna. Mereka adalah orang-orang yang kafir terhadap perjumpaan dengan Allah, dengan ayat-ayat Allah, maka mereka gugur semua amalannya dan kami tidak akan menimbang lagi amalan-amalan kebaikannya pada hari kiamat. Orang-orang kafir beramal soleh tidak? Iya, mereka beramal soleh, melakukan kebaikan, tapi apakah itu akan menolong mereka di akhirat? Sama sekali tidak. Menjadi suatu kerugian besar bagi mereka. Makanya Allah katakan akhsarina a'mala, orang yang paling rugi dalam amalannya, orang yang paling rugi dalam kebaikannya. Karena mereka telah melakukan kebaikan di waktu yang bersamaan, mereka menyangka itu pasti akan menyelamatkan mereka, itu pasti akan berguna bagi mereka, tapi ternyata tidak, karena diamalkan dengan tanpa landasan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Maka ilmu dengan amal adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan, selalu berjalan bersamaan. Ilmu tanpa amal celaka, amal tanpa ilmu lebih celaka lagi. Maka kedua hal ini harus betul-betul kita perhatikan dengan baik. Idz kana al-insanu ya'malu biduni amalin fa inna amalahu wabalun wa ta'abun ala sahibih. Maka manakala atau karena seseorang jika melaksanakan satu kegiatan, satu kebaikan, tapi tidak dilandasi ilmu agama, itu akan menjadi kesia-siaan bagi dia. Hal yang melelahkan saja bagi dia. Bahkan orang Islam pun kan ada yang begitu. Di bulan Ramadan kemarin kita sering sekali disuguhi hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kam min rubba sha'imin laisa hadduhu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Betapa banyak orang yang puasa tapi dia tidak dapat apa-apa kecuali rasa haus dan lapar saja. Kenapa? Karena puasanya tidak dibarengi dengan ilmu, hanya bermodal kebiasaan saja. Itu orang Islam aja ada yang kayak begitu, apalagi yang tidak beragama Islam. Artinya jangan sampai kita tergesa-gesa merasa aman. Enggak, insya Allah saya enggak akan kayak gitu. Enggak mustahil kita menjadi orang yang demikian, yang beramal tanpa landasan ilmu, tanpa landasan kesadaran bahwa saya harus mengamalkan ilmu ini. Teman-teman mungkin sebagiannya masih ada yang dalam proses hijrahnya, paling enggak hijrah dalam cara berpakaian. Entah jenggotnya yang dibiarkan terus bertumbuh, entah celana yang mulai tidak melewati mata kaki. Lakukan itu betul-betul karena ilmu. Jangan karena cuma lingkungan begitu, karena lembaga mengharuskan begitu, jangan. Sayang, kita sudah lakukan ternyata tidak ada nilainya sama sekali di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kerugian besar buat kita. Kita harus tahu apa dalil Nabi SAW perintahkan kita membiarkan jenggot tumbuh. Kita harus tahu apa dalil Nabi SAW melarang kita menjulurkan pakaian melewati mata kaki. Kita harus tahu. Setidaknya tahu. Kalaupun enggak hafal, setidaknya kita tahu. Jangan modal ikut-ikutan aja.
Apalagi kita dijadikan sebagai orang yang diikuti di masyarakat kita, di tengah lingkungan tempat tinggal kita. Kita diminta untuk tahu lebih, bukan hanya sekedar beramal bermodal lingkungan saja. Teman-teman saya begitu, ya sudah saya begitu. Lingkungan kerja saya begini, ya sudah saya begini. Enggak kayak gitu. Kita harus sadar betul, kita harus tahu betul, kita harus bermodalkan ilmu saat hendak mengamalkan satu hal yang kita anggap sebagai ketaatan atau sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Barang siapa yang mengamalkan satu amalan tidak ada contohnya dari kami, maka amalan itu tertolak. Betapapun baiknya niat orang-orang tersebut, kalau amalan yang dianggapnya sebagai ibadah tidak ada contohnya, tidak ada dasarnya dari Nabi SAW, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, betapapun ikhlas niat orang tersebut, betapapun ikhlas. Maka harus betul-betul dilandasi dengan ilmu. Disinilah pentingnya kita terus belajar dan menambah ilmu pengetahuan agama kita. Walihada naqra'u fil Fatihati fi kulli raq'atin ihdinas siratal mustaqim. Oleh karenanya kita senantiasa baca dalam salat kita, di setiap rakaat kita, dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya Allah tunjukilah kami ke jalan yang lurus, yaitu jalan yang bagaimana? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itu jalan orang yang kau beri nikmat, bukan jalan orang yang kau murkai, dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Orang yang dimurkai di sini maksudnya kata Nabi SAW adalah orang-orang Yahudi. Orang-orang yang sesat di sini maksudnya adalah Nasara. Kenapa Yahudi dimurkai? Karena mereka punya ilmu tapi tidak mau melaksanakannya. Mereka tahu orang yang di hadapan mereka adalah Rasulullah Muhammad SAW, tapi tidak juga membuat mereka beriman. Mereka tahu bahwasanya Al-Quran yang dibawa oleh Nabi SAW adalah kebenaran, tapi tidak juga mau beriman kepada Al-Quran tersebut. Maka mereka jadi orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun sebaliknya orang Nasara adalah orang-orang yang sangat semangat dalam beribadah, namun sayangnya tanpa dilandasi dengan ilmu, maka jadilah mereka orang-orang yang sesat. Maka Islam, maka orang-orang yang beriman berada dalam atau berada di antara dua kelompok ini. Tidak menjadi kelompok yang pertama, yaitu berilmu tanpa beramal, tidak juga menjadi kelompok yang kedua, yaitu beramal tanpa ilmu, tapi menjadi yang tengah-tengah, berilmu dan terus berusaha mengamalkan ilmu yang telah didapat dari Allah Subhanahu wa taala. Fasammallahu alladhina ya'maluna biduni ilmin adh-dhallin. Dalam ayat ini Allah menyebut orang-orang yang beramal tanpa ilmu dengan sebutan adh-dhallin, dengan sebutan orang yang sesat. Walladzina ya'lamuna wa la ya'maluna bil maghdubi 'alaihim. Dan Allah menyebut orang-orang yang punya ilmu tapi tidak mau mengamalkan dengan sebutan orang-orang yang dimurkai. Falnatanabbah lihadza. Hendaknya kita perhatikan hal yang sangat penting ini, fa innahu muhimmun jiddan, karena ini merupakan perkara yang sangat penting. Jadi ini bagian atau masalah yang kedua yang wajib kita ketahui. Yang pertama ilmu, yang kedua mengamalkan ilmu. Kemudian yang ketiga, kata penulis rahimahullah ta'ala, ad-da'watu ilaihi, mendakwahkan ilmu tadi, mengajarkannya, menyampaikannya kepada orang lain. Ay la yakfi an yata'allama al-insanu wa ya'mala fi nafsihi wa la yad'u ila Allah, bal la budda an yad'u ghayrahu fayakunu nafi'an li nafsihi wa nafi'an li ghairihi. Maknanya, tidaklah cukup bagi seseorang untuk belajar kemudian dia amalkan sendiri, belum selesai tugasnya, kemudian dia tidak menyampaikannya kepada orang lain. Bukan itu. Bukan sampai di situ saja tugas kita sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim. Jangan egois, jangan jadi orang yang ngerti agama sendiri, jangan jadi orang yang mengamalkan agama sendiri, sampaikan kepada orang lain. Balla budda an yad'u ghairahu, tapi kita juga harus menyampaikan ilmu kita kepada orang lain. Sesuai yang kita sudah pahami, sesuai yang sudah kita kuasai. Tidak harus dalam jumlah besar, tidak harus dalam perkara-perkara besar, tidak harus dalam kegiatan yang formal atau tidak formal seperti ini. Bahkan dalam kegiatan normal kita saat bekerja, menjumpai teman kita yang melakukan pelanggaran syariat, misalnya makan pakai tangan kiri, kita ingatkan dia untuk makan pakai tangan kanan, walaupun hanya misalnya
cabai rawit. Nah, kadang kan gitu. Ada aja saudara kita makan gorengan pakai tangan kanan, cabai rawitnya di tangan kiri. Ingatkan untuk pakai tangan kanan semua. Ini juga bagian dari dakwah. Jadi jangan dikira yang namanya dakwah itu hanya ceramah saja, enggak. Nasihat-nasihat ringan, nasihat-nasihat sederhana yang kita sampaikan kepada orang lain, keluarga kita, saudara kita, kerabat kita, teman-teman kita, itu juga bagian dari dakwah. Itu juga bagian dari dakwah. Di mana Nabi SAW juga pernah bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikan dariku walau hanya satu ayat saja. Tapi tentunya yang hendak kita sampaikan ini betul-betul sudah kita ilmui, sudah kita fahami. Jangan modal semangat saja, belum paham, belum tahu pasti sahih atau tidaknya, main di sebar-sebarkan. Sekarang kan zamannya serba copy paste atau di sharing. Sebelum sharing tanya dulu kepada asatidzah. Ini artikel menurut antum Ustaz sahih atau enggak isinya? Kalau sahih insyaallah akan ana share, kalau enggak ya enggak. Jadi jangan tergesa-gesa menyebarkan satu maklumah atau satu artikel tentang agama yang belum dipastikan kebenarannya atau tidak. Kemudian beliau berkata, supaya apa? Hatta yakunu nafi'an li nafsihi wa li ghairihi. Kalau kita sampaikan ilmu ini setelah kita mengamalkannya dan mempelajarinya, tujuannya agar ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita juga bagi orang lain. Wa li anna hadzal ilma amanatun. Karena ilmu yang telah Allah berikan kepada kita ini merupakan amanah. Hal yang telah Allah percayakan kepada kita, maka jangan sampai berhenti pada diri kita. Laisa bimilkin lakan takhtazinuhu wa tahrumu alaihi nas. Ilmu yang Allah telah berikan kepada kita ini bukanlah hal yang harus kita sembunyikan, kemudian kita halangi orang lain untuk bisa mendapatkannya. Enggak, justru harus kita berikan. Kita sampaikan semampu kita kepada orang-orang yang kita kenal maupun tidak kita kenal. Wan nasu bihajatin ilaihi, dan kita harus tahu bahwa orang pun sebenarnya membutuhkan ilmu yang kita sudah ilmui, yang sudah kita dapatkan ini. Hanya saja karena kadang mereka sungkan, karena mereka malu, mereka tidak berani bertanya. Maka kita harus inisiatif, rajin membagi ilmu walaupun hal-hal yang sangat sederhana. Tapi syarat itu tadi, jangan lupa kita harus betul-betul sudah mengilmuinya, sudah memahaminya. Fal wajibu 'alaika at-tablighu wal bayan wa da'watun nas ilal khairi. Maka yang menjadi kewajiban kita adalah menyampaikan, menjelaskan dan menyampaikannya kepada orang lain. Hadzal ilmu alladhi hammalaka Allahu iyyahu laisa waqfan 'alaika. Ilmu yang Allah telah berikan kepada kita ini bukanlah sebuah wakaf Allah untuk kita sendiri, bukan. Tapi untuk disampaikan juga kepada orang lain. Wa innama huwa laka wa li ghairika. Itu ilmu buat kamu dan buat orang lain yang kamu ketahui. Jadi ilmu yang sudah kita dapat bukanlah pemberian istimewa kita sendiri saja yang boleh menikmatinya. Enggak. Orang lain juga punya hak untuk menikmati ilmu yang sudah Allah karuniakan kepada kita. Fala tahtakirahu ala nafsik. Maka janganlah kamu timbun ilmu itu untuk dirimu saja. Ilmu agama khususnya. Kita akan rugi sendiri kalau kita tahu tapi kita tidak kita sampaikan kepada orang lain. Sebaliknya kalau kita sampaikan ilmu ini kepada orang lain, kemudian apa? Orang lain itu akan mengamalkannya, maka kita pun akan mendapatkan kebaikan daripada apa yang dia telah amalkan. Karena dia bisa tahu, kemudian dia bisa beramal lewat kita. Belum lagi kalau diajarkan kepada orang lain, kepada anaknya, kepada istrinya, kepada keluarganya, kepada temannya, makin banyaklah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala hanya karena satu kali menyampaikan ilmu yang telah Allah Subhanahu wa taala karuniakan kepada kita. Wa tamna'an nas minal intifa' bihi. Jangan pula kamu cegah orang lain untuk bisa mengamalkan ilmu yang telah kamu dapatkan. Bal la budda min tablighi, kamu wajib menyampaikannya. Wala budda min bayanihi linnas, kamu juga wajib menjelaskannya kepada orang lain. Qala Allah Ta'ala, wa idh akhadha Allahu mitsaqal ladzina utul kitaba latubayyinunnahu lin-nasi wa la taktumunah. Ingatlah ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil perjanjian dari ahlul kitab, hendaknya kalian jelaskan ilmu ini kepada manusia dan jangan kalian sembunyikan. Hendaknya dijelaskan, jangan disembunyikan.
Ilmu agama merupakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita pahami pertama, kemudian kita amalkan, dan yang ketiga kemudian kita sampaikan, kita dakwahkan, kita ajarkan kepada orang lain. Hadza mitsaqun akhadahu Allah 'ala al-ulama an yubayyinu lin-nas ma 'allamahu Allah min ajli an yanshurul khaira. Inilah perjanjian yang telah Allah Subhanahu wa taala ambil dari para ulama, dari orang-orang yang telah memahami ilmu agama ini. Hendaknya mereka jelaskan kepada manusia, hendaknya mereka jelaskan kepada orang lain apa yang telah Allah beritahukan kepada mereka, agar kebaikan ini betul-betul tersebar di bumi Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita sembunyikan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang telah kita ketahui, entah itu dari ayat, entah itu dari hadis, kapan kebaikan ini akan tersebar? Kapan Islam ini akan tersebar di muka bumi Allah Subhanahu wa taala? Enggak akan. Harus kita sebarkan lewat dakwah, dan dakwah lagi-lagi tidak harus dalam ceramah. Dakwah bisa kita sampaikan walaupun dalam momen-momen yang sangat-sangat santai, dalam kegiatan sehari-hari kita ataupun hal yang semisalnya. Wa yakhrujun nasu minadh-dhulumati ilan nur, dan agar orang-orang bisa keluar dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Wa hadza amalur rasul alaihi salatu wassalam wa man ittaba'ah. Inilah tugasnya para utusan Allah dan orang-orang yang senantiasa mengikuti mereka. Kalau kita ngaku menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lainnya, maka harus kita buktikan. Dan salah satu cara pembuktiannya adalah dengan melakukan tugas yang telah beliau lakukan, yaitu apa? Menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada manusia. Karena ini merupakan tugas para rasul yang paling utama. Kalau kita mengaku menjadi pengikut mereka, hendaknya lah kita mengikuti apa yang mereka lakukan, yaitu menyampaikan agama Allah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam akhir surah Yusuf ayat 108, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah 'ala basirah ana wa man ittaba'ani." Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Lihat, inilah jalanku dan orang-orang yang mengikutiku. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah. Aku berdakwah, mengajak manusia menuju jalan Allah. Ala basirah, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani, aku beserta orang-orang yang mengikutiku. Lihat Nabi SAW dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jalannya Nabi, tugasnya Nabi SAW adalah ad'u ilallah, mengajak manusia untuk kembali mengamalkan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Minum pakai tangan kanan, bismillah sebelum meminumnya, itu ajaran Allah juga. Tidak harus dalam perkara yang besar, perkara yang sederhana pun ada ajaran Allah Subhanahu wa taala di sana. Tapi ingat, saat hendak mengajak manusia menuju jalan Allah ada syaratnya. Ala basirah, di atas basirah, di atas petunjuk, di atas ilmu. Jangan hanya modal semangat tapi enggak punya ilmu, bahaya. Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, "Man ta'abbadallaha bighairi ilmin fakana ma afsadahu aktsar mimma aslahahu." Siapa yang mengibadahi Allah, siapa saja yang menghambakan dirinya kepada Allah dengan tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan akan lebih banyak dibandingkan kemaslahatan yang dia hasilkan. Sekali lagi, Umar bin Abdul Aziz rahimahullah taala mengatakan, "Man ta'abbadallaha bighairi ilmin fakana ma afsadahu aktsara mimma aslahahu." Siapa saja yang menghambakan dirinya kepada Allah, siapa saja yang mengibadahi Allah Subhanahu wa taala dengan tanpa ilmu, maka kerusakan yang dia timbulkan pasti lebih besar dibandingkan kemaslahatan yang dia hasilkan. Itu pasti, itu pasti. Kenapa? Karena dia melenceng dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang paling tahu mana yang maslahat, mana yang tidak adalah Allah. Kalau seseorang sudah meninggalkan jalan Allah, dia pasti jauh dari maslahat yang telah Allah Subhanahu wa taala gariskan. Maka yakinlah, tidak ada kebaikan bagi siapapun yang berdakwah dengan tanpa ilmu. Enggak ada kebaikannya, percuma. Mendingan diam aja lebih selamat daripada berdakwah sana sini, menyampaikan ini dan itu tapi enggak punya ilmu, bahaya.
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di sebuah hadis, dalam akhir hadisnya beliau mengatakan, ittakhadhan nasu ru'usan juhalan fa aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Nanti manusia akan ketika Allah Subhanahu wa taala, Nabi SAW mengatakan, innallaha la yaqbidul ilman tizaan. Allah tidak akan mengambil ilmu agama ini dari dunia dengan serta-merta, sekali cabut enggak. Walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama. Akan tetapi Allah angkat ilmu ini dengan cara mewafatkan para ulama. Ketika ulama wafat, otomatis akan ada ilmu yang hilang. Hatta idza lam yabqa alimun, sampai akhirnya ketika sudah tidak ada lagi orang alim yang tersisa, apa yang terjadi? Ittakhadhan nasu ru'usan juhala. Orang-orang akan mengangkat para pemimpin yang bodoh, yang enggak ngerti agama, dijadikan sebagai tokoh agama, jadikan sebagai panutan. Yang terjadi apa? Fastaftuhu, maka manusia akan meminta fatwa kepada pemimpin yang bodoh ini, yang enggak ngerti agama ini. Faaftauhu, maka pemimpin yang bodoh ini pun memberikan fatwanya dengan serampangan. Fadhallu wa adhallu, maka dia sesat dan menyesatkan orang lain. Ini hasil saat berdakwah dengan tanpa ilmu. Maka kita harus semangat untuk membekali diri kita dengan ilmu. Jangan modal kesemangatan tanpa didasari dengan ilmu, karena kerusakan yang kita hasilkan pasti akan lebih banyak dibandingkan kemaslahatannya. Lihat orang-orang yang melakukan tindakan terorisme. Mereka fikir itu jihad, mereka fikir itu akan menghantarkan mereka ke surga Allah. Bahkan mereka sampai punya istilah-istilah tersendiri bahwa orang-orang yang naudzubillah min dzalik akan melaksanakan eksekusi bom bunuh diri, disebutnya sebagai calon pengantin. Artinya dia pasti akan langsung dijemput oleh bidadari di surga. Enggak mungkin. Bagaimana bisa dia jemput bidadari? Padahal di hadis yang lain Nabi SAW sudah mengancam siapa saja yang bunuh diri pasti akan melakukan hal itu di akhirat nanti. Yang mati bunuh diri dengan cara menusukkan benda tajam ke dirinya, itu yang akan dilakukannya nanti di akhirat. Yang mati dengan cara menenggak racun, itu yang nanti akan dilakukannya di akhirat. Yang mati dengan cara bom bunuh diri, itu pula yang akan dilakukannya nanti di akhirat. Lihat betapa banyak kerusakan. Dia sudah membuat dirinya celaka, mencelakai kaum muslimin yang ada di sana, belum lagi keluarga yang dia tinggalkan, belum lagi memotivasi orang-orang lain untuk melakukan hal yang sama. Lihat kerusakannya lebih banyak, bahkan kemaslahatannya enggak ada sama sekali. Maka yakinlah bahwa ilmu merupakan hal yang tidak bisa lepas dari amal, apalagi dakwah ilallah, apalagi dakwah menuju jalan Allah atau agama Allah Subhanahu wa taala. Ana wa manittaba'ani, aku beserta orang-orang yang mengikutiku. Dan kita mengikuti Nabi SAW. Kalau kita memang betul-betul mau mengikuti Nabi SAW, menjadi pengikut setia dan sejati Nabi SAW, hendaknya lakukan tugas yang beliau lakukan. Ini adalah tongkat estafet yang harus kita lanjutkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Hadhihi tariqatur rasul, inilah jalannya para atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa tariqatu atba'ihi, dan inilah jalan para pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa indahu al-ilmu wal amalu wad da'watu ila Allah. Apa jalan Rasul? Berilmu, beramal dan berdakwah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala, atau menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Faman lam yad'u wa huwa qadirun 'ala ad-da'wah wa 'indahu ilmun wa katamahu fa innahu yuljamu bilijamin min nar yaumal qiyamah kama jaa fil hadits. Maka barang siapa yang tidak mau berdakwah, tidak mau mengajarkan ilmu yang telah dia ketahui, yang sudah dia amalkan, malah dia sembunyikan, maka nanti dia akan dikekang di dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diikat oleh Allah Subhanahu wa taala di neraka waliyadzubillah. Maka ini merupakan ancaman yang telah disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi siapa saja yang menyembunyikan ilmu. Jangan sembunyikan ilmu. Kadang kita menyembunyikan ilmu atau tidak mau menyampaikan ilmu itu karena malas atau karena pesimis. Alah, paling ditolak, paling diabaikan, enggak apa-apa, enggak masalah. Karena tugas kita itu bukan memastikan orang menerima apa yang kita sampaikan. Tugas kita cuma sekedar menyampaikan. Diterima enggaknya, itu sudah wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita cuma lagi-lagi menyampaikan saja. Ada rasa malas, ada rasa pesimis, ada rasa takut, hingga akhirnya enggak menyampaikan, hingga akhirnya tidak mau mengajarkannya kepada orang lain. Ini perkara atau masalah yang ketiga. Kemudian masalah yang keempat yang wajib diketahui oleh setiap muslim, as-sabru 'alal adza fihi,
bersabar atas segala rintangan yang kita jumpai di dalamnya. Yang kita jumpai di dalamnya, baik dalam berilmu, mencari ilmu maksudnya, baik dalam mengamalkannya, baik dalam mendakwahkannya, harus sabar. Cari ilmu harus sabar. Waktu istirahat siang barangkali disuruh ngaji, sabar ya. Saat hendak mengamalkan ada aja yang komentar negatif. Saat hendak melaksanakan ada aja yang, kalau bahasa orang sekarang apa? Nyinyir begitu ya. Biasa aja, normal. Apalagi saat mendakwahkannya, pasti lebih berat lagi tantangannya. Maka beliau sampaikan, seakan-akan beliau mengingatkan kita bahwa kamu kalau belajar agama, bahwa kamu kalau berusaha mengamalkan, bahwa saat kamu berusaha menyampaikan kepada orang lain, pasti kamu akan menjumpai rintangan, pasti kamu akan menjumpai gangguan, entah dari diri kamu sendiri, entah dari orang lain. Itu pasti, karena sudah merupakan sunnatullah, terus berlaku demikian. Orang-orang yang akan berusaha menjadi lebih baik pasti aja ada godaannya, pasti aja ada rintangannya, gangguannya, entah dari orang lain, entah dari diri sendiri. Apalagi mengamalkannya, apalagi sampai mendakwakannya, gangguannya, cobaannya pasti lebih berat lagi, sesuai dengan tingkat tugas yang dilakukannya. Ma'lumun anna man da'an nasa wa amara bil ma'rufi wa naha 'anil munkar fa innahu sayata'arradu lil adha minal asyrar. Sudah merupakan hal yang maklum, sudah merupakan hal yang sama-sama diketahui oleh kita, bahwa siapa saja yang berusaha mengajak manusia ke jalan Allah, bahwa siapa saja yang berusaha berdakwah, mendakwahi manusia, amar ma'ruf nahi munkar kepada mereka, pasti akan menjumpai gangguan dari orang-orang yang jahat. Itu pasti. Entah jahat tangannya, entah jahat lisannya, entah jahat apanya, pasti akan ketemu orang-orang yang kayak begitu. Dituduh dengan ucapan atau label-label yang sangat-sangat gak mengenakan. Itu pasti. Cepat atau lambat, sedikit atau banyak, pasti akan dijumpai hal-hal yang semacam itu. Kenapa? Li'anna katsiran minan nasi la yuridunal khaira. Karena banyak orang yang enggak menginginkan kebaikan agama ini, banyak yang enggak mau. Dibandingkan yang mau, lebih banyak yang enggak mau. Udah dijelaskan riba itu haram, yang menolak ternyata orang Islam juga. Kalau bukan orang Islam, wajar begitu ya. Tapi ini orang Islam yang mengaku ilahnya, Rabbnya adalah Allah, Rasulnya adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kitabnya adalah Al-Quran. Udah jelas-jelas Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba, masih enggak terima. Yang paling baru ini kan, yang enggak terima dengan, kalau yang akan mengatakan kata-kata apa itu, ANJAY itu akan diperkarakan, ada yang enggak terima. Ya, barangkali antum mengikuti berita di luar sana bahwa menurut Komisi Perlindungan Anak atau apa begitu ya, yang mengatakan ANJAY itu akan diperkarakan, ternyata ada yang enggak terima. Padahal apa? Padahal itu udah jelas frasa atau kata yang sangat buruk sekali. Tapi kok yo anehnya ada yang enggak terima. Maka apa? Pasti akan kita jumpai orang-orang yang model begini nih. Ya, saat kita berusaha menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Banyakkan orang enggak mau menerima kebaikan Allah Subhanahu wa taala, agama Allah Subhanahu wa taala. Bal yuriduna syahawat. Mereka lebih senang memperturutkan hawa nafsunya, lebih senang memperturutkan seleranya, keinginan pribadinya, wal muharramati wal ahwa'il batilah. Dan kebanyakan orang lebih senang, lebih cenderung memperturutkan hawa nafsu yang batil serta hal-hal yang Allah haramkan. Fa idza ja'ahum man yad'u ila Allah wa yarudduhum an syahawatihim fala budda an yakuna minhum raddu fi'lin bil qawli wal fi'li. Maka jika ada seorang yang berusaha menghalangi mereka untuk memperturutkan hawa nafsunya, pasti akan ada penolakan, entah itu dengan ucapan, entah itu dengan perbuatan. Itu pasti. Jadi jangan kaget kalau saat berdakwah nanti akan menjumpai penolakan. Bahkan mungkin saat berdakwah ke keluarga sendiri ditolak dakwah antum. Ya. Jadi jangan kemudian jadi putus asa, kemudian jadi ngambek begitu, nggak mau dakwah lagi, enggak.
nggak mau ngajarin kebaikan lagi, jangan begitu, terus sampaikan. Yang namanya hati manusia itu bisa berbolak balik, bisa berubah-ubah. Hari ini mungkin nggak terima, besok masih belum terima. Mudah-mudahan lusa atau setelah lusa dia mau dibukakan pintunya oleh Allah Subhanahu wa taala, pintu hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fal wajib ala man yad'u ila Allah wa yuridu wajha Allah an yasbira 'alal adha. Hendaknya dan yang menjadi suatu kewajiban bagi orang yang mendakwahi manusia ke jalan Allah dan dia betul-betul menginginkan wajah Allah atau keridhaan Allah, hendaknya dia sabar saat menjumpai rintangan-rintangan itu. Wa an yastamirra fid da'wati ila Allah, hendaknya dia teruskan kegiatannya itu, yaitu berdakwah, mendakwahi manusia ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Wa qudwatuhu fi dzalika ar-rasul sallallahu alaihi wasallam, dan teladan kita dalam hal ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ngerasa sendiri, ingat, bukan cuman kita yang melaksanakan tugas besar ini, tapi Nabi SAW sudah lebih dulu melaksanakannya, dan bahkan beliau telah menjumpai lebih dulu segala rintangan yang bahkan mungkin belum pernah kita jumpai sama sekali. Wa khiratuhum wa khatamuhum Muhammadun sallallahu alaihi wasallam madza laqiya minan nas. Orang terbaik di umat ini, penutup para nabi, orang terbaik atau rasul terbaik di antara para rasul, apa yang beliau jumpai, respon reaksi apa yang beliau jumpai dari orang-orang yang beliau dakwahi. Wa kam laqiya minal adha bil qawli wal fi'l. Ucapan, perbuatan, sikap, reaksi apa pula yang telah beliau jumpai. Apakah hal-hal yang negatif tidak pernah beliau jumpai? Sudah banyak. Bahkan kita yakin semua kita sudah tahu deh apa yang beliau dapati saat mendakwahi orang-orang tersebut. Qalu sahirun kadzdzab. Ada yang menjuluki beliau dengan seorang penyihir. Karena apa? Melihat peristiwa terbelahnya bulan, mereka menganggap ini Muhammad menyihir mata kalian. Sebenarnya bulan itu tidak terbelah, tapi Muhammad telah memanipulasi mata kalian sehingga seakan-akan kalian melihat bulan itu terbelah. Dikatakan sebagai penyihir, dikatakan kadzdzab, pembohong besar, pendusta, dikatakan pula majnun, orang gila. Padahal dulunya mereka sendirilah yang memberikan gelar Al-Amin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dulunya kan orang-orang musyrik Quraisy memberikan gelar Al-Amin, orang yang paling dipercaya, orang yang paling amanah kepada Nabi SAW. Nabi enggak minta, Nabi enggak sama sekali enggak nyinggung-nyinggung, tapi mereka dengan sendirinya memberikan gelaran itu kepada Nabi SAW. Tapi gelar itu sendiri yang mereka cabut, atau mereka sendiri yang mencabut gelar itu dari Nabi SAW. Bukan karena Nabi berubah sifatnya, bukan, tapi karena apa? Nabi SAW mendakwahi mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalaulah Nabi SAW tidak mendakwahi mereka ke jalan Allah Subhanahu wa taala, tentulah mereka tidak akan mencabut gelar itu dari Nabi SAW. Tapi karena Nabi melaksanakan tugas, Nabi melaksanakan amanah dari Allah Subhanahu wa taala, timbul dan muncullah reaksi negatif itu dari orang-orang musyrik Quraisy. Mereka cabut gelar baik yang telah mereka sematkan kepada Nabi SAW, dan mereka ganti dengan label yang begitu menghina dan merendahkan. Gara-gara apa? Gara-gara Nabi SAW menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Ingat apa yang dikatakan oleh Abu Lahab saat Nabi SAW pertama kali menyampaikan risalah beliau kepada umatnya, kepada kaumnya, kepada keluarganya. Tabban laka ya Muhammad, alihada jama'tana. Celaka engkau wahai Muhammad, apakah untuk urusan semacam ini kamu kumpulkan kita semua? Apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Mengajak keluarganya, kerabatnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Langsung muncul reaksi semacam itu dari Abu Lahab. Jadi jangan kaget kalau kita menjumpai hal yang demikian saat kita mengajarkan kebaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa qalu fihi ma min al-aqwali allati dzakaraha Allah taala fil Qur'an wa tanawaluhu bil ada qadhafuhu bil hijara hatta admau uqubahu sallallahu alaihi wasallam lamma da'ahum ila Allah. Mereka mengata-ngatai Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka merendahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan segala hal yang telah Allah ceritakan di dalam Al-Qur'an. Mereka pun menyakitinya, mengganggunya. Mereka lempari Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan batu sampai kaki beliau berdarah. Ketika apa? Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Lihat, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam mendakwahi mereka. Bukan ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berubah sikapnya yang tadinya dipercaya jadi khianat, enggak sama sekali.
Nabi tidak pernah berubah sifat dari yang baik menjadi yang buruk, enggak sama sekali. Nabi adalah orang yang maksum, yang dijaga dari kesalahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ada satu kesalahan terjadi pada diri Nabi SAW, pasti langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak mungkin enggak. Nabi SAW bermuka masam saja kepada seorang yang hendak bertanya kepada beliau, langsung turun ayat abasa wa tawalla. Cuma sekedar muka masam aja. Muka masam itu kan sekedar enggak ngasih senyum cemberut dikit tapi enggak banyak. Itu udah ditegur sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal sedikit. Artinya apa? Nabi SAW enggak mungkin mengubah sifat baiknya, enggak mungkin. Kalau kita mungkin dulu dikenal sebagai orang yang ramah, sekarang orang yang kaku, dingin dan yang semisalnya, mungkin. Karena kita bukan orang yang maksum, tapi Nabi SAW orang yang maksum. Maka ketika orang-orang musyrik Quraisy membenci beliau, itu bukan karena pribadi beliau yang buruk, bukan sama sekali. Akan tapi karena apa? Akan tapi karena beliau mendakwahi mereka untuk memeluk agama Allah Subhanahu wa taala. Wa alqaw sala jazurin ala dhahrihi wa huwa sajidun 'indal Ka'bah. Bahkan mereka juga melempar Nabi SAW dengan jerawan onta di punggung Nabi SAW ketika beliau sedang sujud menghadap Ka'bah. Ini dijumpai Nabi SAW, kita kayak begini enggak? Enggak sama sekali. Ada yang ngata-ngatain juga, ada barangkali tapi enggak parah-parah banget lah, biasa. Ada yang main fisik, enggak ada juga alhamdulillah. Tapi Nabi SAW sampai seperti ini. Jadi beliau ini sudah menjadi teladan buat kita. Beliau tetap bersabar, enggak putus asa. Atau bahasa mudahnya sekarang ini enggak baperan kayak kita, baru ditolak sekali udah langsung kapok, enggak nyampaikan lagi. Jangan gitu terus. Kita untuk urusan dunia aja mentalnya baja kok, ya. Ditolak tawari lagi, tolak tawari lagi. Apalagi untuk urusan agama. Harus lebih kuat lagi mentalnya. Karena apa? Yang sedang kita kejar bukan semata-mata kebaikan dunia, tapi kebaikan akhirat nanti. Jadi kita harus betul-betul kuat mentalnya dalam menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala. Wa tawa'aduhu bil qatl wa haddaduhu, mereka mengancam akan membunuh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa fi ghazwati Uhud jara alaihi wa ala ashabihi ma jara. Dalam perang Uhud juga beliau mengalami peristiwa yang sangat memilukan bersama para sahabat beliau alaihi assalatu wassalam. Kasaru rubaiyatahu wa syajjuhu fi ra'sihi, mereka sampai orang-orang musyrikun sampai memecah salah satu gigi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan melukai kepala beliau sallallahu alaihi wasallam. Waqa'a fi hufra, beliau sampai terjerembab dalam sebuah lubang. Wa huwa nabiyullah, padahal beliau adalah nabinya Allah Subhanahu wa taala. Padahal beliau adalah utusannya Allah Subhanahu wa taala, sampai mengalami peristiwa yang memilukan seperti itu. Kita ini siapanya Allah, bukan siapa-siapanya Allah. Jadi jangan keburu sok diistimewakan begitu. Menganggap kita ini enggak boleh tersentuh oleh gangguan orang-orang. Enggak, kita pasti akan mengalami hal semacam itu. Nabi saja mengalaminya kok, masa kita enggak. Kullu hadza adza fi ad-da'wati ila Allah lakinnahu sabara wa tahammala wa huwa afdalul khalqi. Dengan semua gangguan ini dan yang semisalnya, beliau tetap sabar dan beliau tetap menahannya, padahal beliau adalah semulia-mulia makhluk Allah Subhanahu wa taala. Falilladzina yaqumuna bihadhihi ad-da'wah an yata'arrada al-adha ala hasbi imani wa da'watihi. Maka wajib bagi siapa saja yang mengemban amanah ini untuk menghadapinya dengan kesabaran. Dalam dakwahnya dia hadapi dengan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya dia sabar madama annahu ala haq, selama dia yakin bahwasanya dia di atas kebenaran. Fa innahu yasbir wa yatahammal, hendaknya dia harus terus bersabar dan menahan segala gangguan yang dia jumpai. Huwa fi sabilillah wa ma yanaluhu minal adha fa huwa fi kiffati hasanatihi. Dia sekarang, kita ini saat mendakwahi orang ke jalan Allah, kita itu sedang di atas jalan Allah, kita sedang fi sabilillah. Artinya semua yang kita lakukan, semua yang kita usahakan, semua yang kita upayakan dan kita korbankan, pasti akan ada catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pasti akan dijadikan sebagai catatan baik oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak sia-sia. Katakanlah kita dakwah kemudian ditolak, itu enggak sia-sia. Tetap ada catatan kebaikannya di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka enggak ada rugi bagi orang yang berdakwah di jalan Allah, enggak ada ruginya. Sekalipun dia ditolak, sekalipun dia diusir, sekalipun dia disakiti, enggak akan mengalami kerugian.
seuntung-untungnya perniagaan adalah perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak dalam tanda kutip sukses dalam dakwah, tetap akan ada ganjarannya dari Allah Subhanahu wa taala. Ajrun minallah, yaitu pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ditolak enggak apa-apa, kita tetap akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan ganjaran atau balasan bagi orang-orang yang berbuat kebaikan atau melakukan kebaikan. Wallahu alam bisawab. Sudah habis waktunya kiranya sampai bagian ini. Insyaallah kita lanjutkan pada perjumpaan berikutnya. Mudah-mudahan kajian kita ini bermanfaat. Kita semangat lagi untuk mencari ilmu dengan bermacam wasilah dan sarananya. Kita semangat lagi untuk mengamalkan ilmu yang telah Allah karuniakan kepada kita, dan kita jadi tertarik juga semakin semangat untuk menyampaikan agama Allah Subhanahu wa taala kepada orang lain, hingga kita menjadi orang yang beruntung nanti saat berjumpa dengan Allah tabaraka wa taala. Wallahu alam bis-shawab. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.